Pesawat tempur sistem bendera 2020 adalah proyek yang sedang berlangsung oleh Angkatan Udara Swedia untuk mengembangkan jet tempur generasi ke-6 yang direncanakan akan siap pada tahun 2035. Meskipun informasi publik mengenai proyek ini masih sangat terbatas, terdapat laporan yang menunjukkan bahwa pesawat tempur ini akan menjadi salah satu yang terbaik yang pernah diproduksi. Pesawat tempur ini dirancang untuk mengintegrasikan banyak aspek yang umum ditemukan pada pesawat generasi ke-6. Salah satu fitur utamanya adalah kecerdasan buatan di dalam kokpit yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran situasional pilot. Pesawat tempur sistem bendera 2020 akan memiliki kemampuan untuk beroperasi sebagai pusat komando untuk drone, serta dilengkapi dengan teknologi siluman canggih. Inilah sebabnya mengapa jet tempur ini dapat menjadi game changer di pasar pertahanan udara, sekaligus menjadi tantangan bagi jet tempur J-36 dari Tiongkok. Pesawat baru ini membedakan dirinya dari J-39 Gripen yang sudah mengesankan dengan menawarkan teknologi siluman mutakhir. Visi Saab adalah menjadikan sistem bendera 2020 sebagai salah satu jet paling siluman yang ada, dengan meminimalkan jejak inframerah dan suara hingga hampir tidak terdeteksi. Menurut sebuah laporan, pada tahun 1945, sistem bendera 2020 dirancang untuk diluncurkan dari lokasi yang aman, berada di luar jangkauan pertahanan musuh. Fitur ini memungkinkan drone untuk menghancurkan sistem peluncuran rudal dan instalasi radar di awal konflik. Dengan ancaman ini dinetralkan, jet tempur Gripen J-39 yang tidak dilengkapi kemampuan siluman dapat bergerak untuk melakukan serangan darat pada hari kedua atau ketiga pertempuran. Sementara itu, jet tempur J-36 dari Tiongkok adalah pesawat militer yang dikembangkan oleh Chunghwa Aircraft Industry Group, CIC, dan telah diuji oleh grup di Cina. Pesawat ini dirancang untuk menghadapi berbagai tantangan di medan perang modern. Demonstran teknologi yang terlihat dalam video viral, yang salah satunya dirancang oleh CIC, diduga telah melakukan uji terbang di Cina, menyebabkan mereka menjadi berita utama di seluruh dunia. Jet tempur J-36 dari Tiongkok mendapatkan tenaga dari 3 mesin, di mana 2 diantaranya terletak di kedua sisi badan pesawat, sementara yang ketiga diposisikan di atas sayap. Beberapa orang membandingkan penerbangan J-36 dengan demonstran yang diterbangkan secara diam-diam oleh Angkatan Udara AS, USAF, di masa lalu, yang dirancang untuk mencapai dominasi udara generasi berikutnya. Namun, validitas perbandingan ini akan bergantung pada bagaimana J-36 dan berbagai demonstran yang dikembangkan oleh USAF berhubungan dengan model produksi akhir masing-masing. Pengembangan Changdu J-36 merupakan tonggak penting dalam sejarah program penerbangan militer Tiongkok, terutama karena negara tersebut berusaha untuk bersaing dengan pesawat tempur paling maju di dunia, termasuk F-35 dan F-22 dari AS. J-36 diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mencapai superioritas udara dan proyeksi kekuatan, dengan memanfaatkan kinerja siluman, kecepatan tinggi, serta kemampuan muatan yang serbaguna. Pengembangan pesawat ini terjadi pada saat Tiongkok memperluas pengaruh dan kemampuan militernya, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat terus memodernisasi J-36 untuk membentuk komponen inti armada generasi berikutnya. Pesawat ini akan melengkapi platform yang ada, seperti J-20 dan J-35. Bersama-sama, pesawat-pesawat ini akan memberikan Tiongkok kemampuan tempur udara yang kuat dan fleksibel, memungkinkan negara tersebut untuk mempertahankan kepentingan strategisnya baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Selain itu, Swedia mungkin ingin memastikan bahwa mereka memiliki desain dan perkiraan harga yang konkret sebelum mulai membanggakan sistem penerbangan 2020. Sementara itu, Angkatan Udara AS sedang berjuang dengan program pesawat perang generasi ke-6, yaitu pesawat tempur dominasi udara generasi berikutnya, NGAT. Program ini saat ini berada dalam jeda operasional sampai tim keamanan nasional pemerintahan Trump yang akan datang dapat meninjaunya dan menentukan apakah pesawat tersebut akan diteruskan. Jika mendapat lampu hijau untuk pengembangan lebih lanjut, program sistem bendera Angkatan Udara Swedia 2020 merupakan inisiatif dalam negeri untuk mengembangkan dan akhirnya menerjunkan pesawat siluman generasi kelima dalam dekade berikutnya. Namun, mengingat ketersediaan pesawat generasi kelima yang pertama, terutama program F-35 Amerika, serta kemajuan yang dibuat oleh berbagai negara Eropa lainnya dalam mengembangkan dan menerjunkan pesawat generasi kelima atau ke-6, tidak akan mengejutkan jika Swedia memilih untuk bergabung dengan upaya tersebut. Dengan mempertimbangkan biaya dan tantangan teknologi yang melekat dalam desain pesawat tempur siluman, Swedia telah mengisyaratkan minat untuk berkolaborasi dengan proyek pesawat tempur generasi ke-6 yang ada, seperti Tempest, serta program sistem udara tempur masa depan yang dikenal dengan akronim FCAS. Pada tahun 2022, Jepang, Italia, dan Inggris bersatu untuk bersama-sama mengembangkan pesawat tempur generasi ke-6 di bawah program AICES, Air Combat International Collaboration for Enhanced Security.
Swedia juga menunjukkan minat dalam program tersebut, sembari memiliki rencana besar untuk sistem bendera 2020. Mengenai kemampuan kerjasama antara tim berawak dan tanpa awak, pesawat tempur generasi ke-6 dapat mengendalikan drone Loyal Wingman. Drone ini dirancang untuk beroperasi dengan cepat, menembakkan rudal hipersonik, mengumpulkan data intelijen, melakukan pengawasan dan pengintaian, menjalankan peperangan elektronik, serta menilai kerusakan akibat bom. Kecerdasan buatan, AI, akan berperan penting dalam mengendalikan drone Loyal Wingman ini, memungkinkan sistem baru untuk mempercepat pengambilan keputusan pilot. Dengan demikian, integrasi AI dalam operasi ini dapat meningkatkan efektivitas misi tempur secara keseluruhan. Pesawat tempur generasi ke-6 dapat menyelesaikan tugas-tugas seperti navigasi dan evaluasi sensor, sementara pilot dapat fokus pada dogfighting dan melakukan manuver udara yang diperlukan untuk bertahan hidup dalam situasi sulit. Jet tempur ini merupakan langkah maju yang ambisius dalam penerbangan, dirancang untuk mengatasi ancaman dan peluang masa depan dalam lanskap aerospace yang berkembang pesat. Meskipun spesifikasinya tetap dirahasiakan, proyek ini menyimpang secara signifikan dari keluarga Gripen, yang merupakan jet tempur multirole, baik dalam tujuan teknologi maupun filosofi operasional. Namun, sistem bendera tetap menjadi fokus utama dalam pengembangan ini. Kemampuan tingkat lanjut pada tahun 2020 tidak serta-merta menghasilkan penggantian 1-lawan-1 yang cepat dari Gripen lama di Angkatan Udara Swedia. Sebagai gantinya, mirip dengan F-35 Amerika, sistem bendera 2020 kemungkinan akan diperkenalkan secara bertahap, bekerja sama dengan jet tempur non-siluman yang lebih tua di masa depan. Pendekatan ini mempertimbangkan efektivitas biaya dan keterjangkauan. Mengembangkan jet tempur siluman kelas atas merupakan perubahan signifikan dari strategi sebelumnya, dan bukan hanya sistem bendera yang menjadi fokus utama dalam transisi ini. Jet tempur 2020 tidak diragukan lagi memiliki harga yang jauh lebih mahal, tetapi potensi ekspor jet yang dihasilkan akan lebih terbatas dibandingkan dengan Gripen, yang melayani negara-negara yang membutuhkan kemampuan siluman. Sistem bendera 2020, di sisi lain, tampaknya memprioritaskan peran yang lebih terspesialisasi dalam lingkungan ancaman tinggi, terutama dalam menghadapi musuh yang berbahaya dan kuat, termasuk saingan sejajar atau dekat. Dengan demikian, fokus utama dari sistem bendera 2020 adalah untuk memberikan keunggulan dalam situasi tempur yang kompleks dan menantang. Tingkat penghindaran radar yang tinggi merupakan salah satu hal yang membedakan sistem bendera 2020 dari Gripen J39, yang merupakan pesawat tempur berkualitas. Saab ingin menjadikan sistem bendera 2020 sebagai salah satu pesawat paling siluman. Salah satu perbedaan utama antara Gripen dan sistem bendera 2020 adalah penekanan pada kemampuan bertahan serta adaptasi terhadap sistem anti-pesawat modern. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.